Mentari pagi menyinari rumah sederhana yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu tidak mewah, namun selalu bersih dan rapi, seperti pemiliknya, Alia, seorang wanita berusia 28 tahun yang dikenal dengan kelembutan dan kesederhanaannya. Rambutnya selalu disanggul sederhana, pakaiannya khas ibu rumah tangga biasa, dan wajahnya nyaris tak pernah tersentuh make-up. Tapi senyum tulusnya selalu membuat orang merasa nyaman. Di dapur kecilnya, Alia sedang sibuk menyiapkan sarapan. Nasi goreng, telur dadar, dan teh manis panas. "Mas, sarapannya sudah siap," serunya dengan nada ceria. Dari kamar, muncullah Raka, suaminya, pria karir berusia 32 tahun, tampan dan selalu rapi dalam balutan jas kerja. Raka bekerja di sebuah perusahaan multinasional sebagai manajer pemasaran. Iya, bentar lagi," jawab Raka tanpa menoleh, lebih sibuk dengan dasinya di depan cermin. Mereka adalah pasangan yang jika dilihat sekilas tampak ideal. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, Alia merasa jarak antara mereka semakin terasa. Raka semakin jarang mengobrol, bahkan sering pulang larut malam dengan alasan kerja. Di meja makan, Alia menyuapi Raka dengan obrolan ringan. "Mas, minggu depan ada reuni SMA-ku. Katanya mau diadain di Hotel Bintang 5. Kita datang ya?" Raka hanya tersenyum tipis, lalu menyesap teh. "Lihat jadwal dulu. Ya, kamu tahu sendiri, akhir bulan biasanya sibuk." Alia tertunduk, menyembunyikan kecewa di balik senyumnya. Ia sudah terbiasa dengan penolakan-penolakan halus dari Raka. Ia tak pernah diajak ke kantor Raka. Bahkan saat acara keluarga besar kantor beberapa waktu lalu, Raka berkata, "Nggak usah ikut, sayang. Kamu nanti capek. Banyak orang asing." Padahal saat itu Alia sudah menyiapkan kebaya sederhana, bahkan belajar cara make-up natural dari video YouTube. Tapi Alia bukan wanita yang mudah marah. Ia percaya, cinta bisa tumbuh lagi jika disiram dengan pengertian. Ia hanya tak tahu bahwa selama ini, ada satu hal yang membuat Raka terus menahannya dalam bayang-bayang. Dia malu. Bukan karena Alia tak cantik, tapi karena Alia terlalu sederhana. Terlalu kampungan, menurut standar sosialita kantor Raka. Dan yang lebih ironis, Raka bahkan tak tahu siapa sebenarnya Alia. Wanita yang ia nikahi secara sederhana di desa 2 tahun lalu, bukan wanita biasa. Hari itu, Raka berangkat kerja dengan mobil sedan hitamnya seperti biasa. Alia mengantarnya sampai depan pagar rumah dengan senyum lembut. "Hati-hati di jalan, Mas," ucapnya seperti setiap hari. Raka hanya mengangguk sambil melirik jam tangannya. Lalu mobil melaju pergi, meninggalkan Alia yang tetap berdiri di sana, memandangi kepergian suaminya. Setelah mobil menghilang dari pandangan, senyum Alia perlahan pudar. Ia masuk ke dalam rumah, duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, dan menarik napas panjang. Ia tahu, Raka semakin menjauh. Ia bisa merasakannya. Bukan karena tidak cinta, tapi karena gengsi. Hari itu, Alia memutuskan untuk membersihkan lemari penyimpanan di kamar belakang. Di sana, ada sebuah koper besar yang selama ini hanya dikunci dan dibiarkan berdebu. Setelah menariknya keluar, Alia membuka koper itu perlahan, dan di dalamnya tersimpan foto-foto masa kecilnya, ijazah, kartu keluarga, dan foto ayahnya, seorang pengusaha terkenal yang dulu memilih mundur dari dunia bisnis karena sakit. Alia adalah anak tunggal dari Haji Bashir Maulana, pemilik jaringan usaha retail dan properti yang memiliki kantor pusat di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Setelah ayahnya wafat, Alia mewarisi segalanya, termasuk saham perusahaan. Namun sejak kecil, ia tidak pernah menyukai kemewahan. Ibunya yang berasal dari desa mengajarkannya hidup sederhana. Saat kuliah, ia sengaja menyamar sebagai mahasiswi biasa, dan justru bertemu Raka dalam keadaan paling biasa. Raka kala itu hanya seorang staf magang di perusahaan lain. Mereka jatuh cinta secara natural. Alia tak pernah mengatakan identitasnya. Bahkan saat Raka melamarnya dengan sederhana, ia menerimanya tanpa embel-embel. Raka hanya tahu bahwa Alia adalah yatim piatu yang tinggal di rumah peninggalan orang tua angkatnya di pinggir kota.
Alia tersenyum pahit melihat foto-foto itu. Kau malu punya istri seperti aku, Mas? Tapi kamu tidak tahu. Jika bukan karena aku, kamu mungkin tidak akan ada di perusahaan tempatmu sekarang. Ia menutup koper itu dan berdiri. Hari itu, Alia menghubungi seseorang yang sudah lama tidak ia kontak. Penerima telepon. Halo, Tante Nia? Ini Alia. Alia? Ya Allah, akhirnya kamu menghubungi. Tante pikir kamu menghilang. Penerima telepon. Tante, aku butuh bantuan. Tapi kali ini bukan untukku. Ini soal seseorang yang harus belajar tentang arti menghargai. Di tempat lain, Raka sedang rapat di kantor, duduk bersama manajer senior dan beberapa petinggi lainnya. Salah satu bos besar tiba-tiba masuk dan menyampaikan kabar. Minggu depan, kita akan kedatangan tamu istimewa. Putri dari pendiri perusahaan holding kita akan hadir langsung untuk meninjau manajemen cabang Jakarta. Raka tak terlalu peduli. Baginya itu hanya formalitas perusahaan. Ia tidak tahu siapa yang akan datang, dan bahwa pertemuan itu akan mengubah segalanya. Seminggu berlalu dengan cepat. Di rumah, Alia terlihat berbeda. Diam-diam, ia mulai memperbarui penampilannya. Ia belajar dari video-video tutorial, membaca buku-buku etika pergaulan bisnis, dan bahkan mulai kembali berkomunikasi dengan orang-orang penting di jaringan bisnis keluarganya yang dulu ia tinggalkan. Tapi semua itu dilakukannya tanpa sepengetahuan Raka. Suaminya masih menganggap Alia hanya istri rumah tangga biasa, dan memang, Alia tak berniat mengubah pandangan itu. Ia ingin Raka membuka mata sendiri, bukan karena dipaksa. Sementara itu, di kantor Raka, suasana semakin sibuk. Acara gala dinner yang digadang-gadang sebagai ajang pertemuan seluruh manajer dan petinggi perusahaan akan segera digelar di ballroom Hotel Bintang 5. Raka yang biasanya tenang, terlihat gelisah. Di tangannya ada sebuah undangan berwarna emas, dengan tulisan mencolok. Kepada YTH, Bapak Raka dan istri. Dimohon kehadirannya pada gala dinner perusahaan. Kehadiran pasangan sangat dianjurkan. Raka menatap undangan itu lama. Ia tahu, membawa Alia berarti risiko. Rekan-rekannya yang glamor, istri para direktur yang fashionable, serta lingkungan yang tak kenal kata sederhana. Sore itu, sesampainya di rumah, Alia menyambutnya seperti biasa. Capek, Mas? Makan malamnya udah aku siapkan. Raka tersenyum kaku. Ia sempat hendak menyerahkan undangan itu, tapi pikirannya dipenuhi keraguan. Alia, katanya ragu. Iya, Mas. Jawab Alia lembut. Minggu depan aku ada acara kantor. Tapi, itu cuma buat orang-orang tertentu. Nggak perlu kamu ikut. Alia diam. Matanya sedikit menyipit. Namun senyumnya tak berubah. Oh begitu. Ya sudah, kalau memang bukan untuk umum. Raka lega. Ia menyimpan undangan itu ke dalam laci meja kerjanya. Yang tidak ia tahu, Alia sudah tahu tentang acara itu sejak 2 hari lalu, langsung dari tangan kanan CEO perusahaan pusat. Dan yang lebih mengejutkan, Alia telah diminta hadir sebagai tamu kehormatan. Malam itu, saat Raka tertidur, Alia keluar dari kamar dan membuka laptop. Di layar terbuka data internal perusahaan induk. Di pojok kiri, terlihat nama lengkapnya. Alia Maulana, Dewan Pengawas dan Pemegang Saham Mayoritas. Ia menatap namanya sendiri, lalu bergumam. Kamu malu mengenalkanku, Mas? Tapi tunggu saja, sampai kamu tahu siapa aku sebenarnya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Ballroom hotel mewah di pusat kota tampak ramai dan glamor. Pria-pria dalam jas mahal dan wanita-wanita dengan gaun elegan berlalu lalang, bersalaman, dan bercengkrama. Lampu gantung kristal berkilauan. Musik klasik mengalun pelan. Raka berdiri di antara para manajer dan staf senior dengan tampang penuh percaya diri. Di sebelahnya, berdiri rekan-rekannya bersama istri mereka yang tampil modis dan anggun. Salah satu manajer menepuk pundaknya. Rak, istrimu mana? Kok enggak dibawa? Raka tertawa kaku. Dia kurang sehat. Lagian, enggak terbiasa dengan acara formal begini.
Manajer itu mengangguk. Tapi beberapa yang lain saling pandang dan tersenyum miring. Raka pura-pura tak peduli. Padahal hatinya resah. Ia merasa aman karena telah menyelamatkan dirinya dari rasa malu. Tapi, itu hanya sesaat. Tak lama kemudian, lampu ballroom mulai diredupkan. MC naik ke atas panggung. Selamat malam hadirin yang terhormat. Mari kita sambut tamu kehormatan kita malam ini. Beliau adalah bagian penting dari perusahaan induk yang membawahi kita semua. Dengan hormat, kami undang ke atas panggung, Ibu Alia Maulana. Ruangan hening. Nama itu asing bagi sebagian besar orang. Tapi bagi beberapa eksekutif yang tahu struktur pemegang saham, nama itu seperti petir di siang bolong. Dan saat seorang wanita anggun melangkah masuk dari pintu utama dengan gaun berpotongan sederhana tapi berkelas, rambut disanggul elegan, dan riasan flawless, Raka hampir tak bisa bernapas. Matanya membelalak. Itu Alia. Istrinya. Tapi bukan Alia yang ia kenal. Bukan wanita yang sering memakai daster dan sandal jepit di rumah. Ini adalah Alia yang berbeda. Karismatik, percaya diri, dan diperlakukan layaknya bangsawan oleh para eksekutif. Semua mata tertuju padanya. Para direksi berdiri menyambut. Bahkan CEO turun dari tempat duduknya untuk menjabat tangan Alia. Raka gemetar. Ia ingin menyembunyikan diri. Di atas panggung, Alia mengambil mikrofon. Terima kasih atas sambutan hangatnya. Malam ini saya hadir bukan sebagai pemegang saham, tapi sebagai seorang istri yang ingin mendukung suaminya dari kejauhan. Tatapannya menyapu ruangan. Saat matanya bertemu dengan mata Raka, ia tersenyum tipis. Saya di sini bukan untuk membuat siapapun malu. Tapi mungkin malam ini, ada yang belajar bahwa seseorang tak perlu tampil mewah untuk punya nilai. Kadang, yang paling sederhana, justru menyimpan kekuatan besar yang tidak terlihat. Suara tepuk tangan bergemuruh. Tapi Raka tak bisa bertepuk. Ia hanya berdiri kaku, merasa seperti bumi menelannya perlahan. Alia turun dari panggung, dikerubungi oleh para istri petinggi perusahaan yang kini mengaguminya, bukan meremehkannya. Raka tertunduk, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari. Ia bukan hanya malu terhadap istrinya, tapi kini ia malu pada dirinya sendiri. Setelah acara usai, semua tamu undangan tampak masih ramai mengobrol, saling puji, dan membicarakan satu topik yang sama, siapa sebenarnya Alia Maulana. Sebagian besar manajer dan direktur belum pernah melihat pemilik nama itu secara langsung. Mereka tahu namanya hanya dari struktur organisasi pemegang saham. Tapi malam ini, sosok itu berdiri di depan mereka. Nyata, elegan, dan tak kalah berwibawa dari para pengusaha besar lainnya. Raka berdiri terpaku di sudut ruangan. Wajahnya menegang. Nafasnya sesak. Ia belum berani mendekat. Bahkan ketika Alia hanya berdiri beberapa meter darinya. Di dalam kepalanya, pertanyaan dan penyesalan saling berkejaran. Kenapa dia tidak pernah bilang siapa dia sebenarnya? Kenapa dia menyembunyikan ini semua dariku? Tapi, kenapa aku juga selama ini malu mengenalkannya pada dunia? Hatinya berperang. Alia pamit dari kerumunan tamu, lalu berjalan keluar ballroom. Ia tak membawa siapa-siapa. Namun sebelum masuk mobil, suara itu terdengar. Alia! Langkahnya terhenti. Ia menoleh. Raka berdiri di belakangnya. Matanya tak berani menatap langsung. Kamu sengaja, ya? Alia diam. Wajahnya tenang. Sengaja apa, Mas? Datang ke acara ini. Pakai identitasmu yang sebenarnya. Kamu mempermalukanku. Alia menatapnya dalam. Kali ini, ia tak menunduk, tak bersikap kecil. Mas, aku tidak pernah malu jadi istrimu. Bahkan saat kamu hanya naik motor tua dan ngajak aku nikah di rumah panggung kayu peninggalan orang tuaku. Tapi kamu, malu punya aku sebagai istri. Padahal selama ini, kamu tidur di rumah yang atas namanya adalah milikku. Makan dari uang bulanan yang aku sisihkan dari dividen sahamku. Kamu berdiri di jabatanmu sekarang karena aku yang diam-diam mengarahkan rekomendasi HRD padamu. Raka tertunduk.
Hunter. Seluruh harga dirinya runtuh. Alia melanjutkan, lebih lembut. Aku nggak butuh kamu sujud atau minta maaf. Aku hanya ingin kamu berhenti menilainya orang dari apa yang mereka pakai. Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu rendahkan. Beberapa detik hening. Raka akhirnya angkat wajah. Matanya memerah. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Alia? Kenapa kamu sembunyikan semua ini? Alia tersenyum kecil. Karena aku ingin dicintai sebagai Alia yang biasa, bukan sebagai pewaris kekayaan. Tapi mungkin aku salah. Aku terlalu percaya bahwa kamu akan mencintaiku tanpa syarat. Ia membuka pintu mobil, lalu menatap Raka untuk terakhir kali malam itu. Kalau kamu masih mau memperbaiki semuanya, aku di rumah. Tapi kalau kamu hanya cinta pada tampilan luar, maka jangan cari aku lagi. Dan mobil itu melaju pelan, meninggalkan Raka sendirian di depan hotel megah, dikelilingi lampu-lampu mewah yang kini tak berarti apa-apa baginya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa benar-benar kecil. Sudah 2 hari sejak gala dinner itu berlalu. Raka pulang ke rumah seperti biasa, tapi suasana terasa sangat berbeda. Rumah itu kini terasa sepi. Tak ada aroma masakan khas Alia. Tak ada senyum hangat yang menyambutnya di pintu. Tak ada suara lembut yang bertanya, "Mau teh hangat, Mas?" Alia memang belum pergi dari rumah, tapi sejak malam itu, ia tak banyak bicara. Ia menjalankan tugas rumah tangga seperti biasa, tapi semuanya terasa dingin. Tidak marah, tidak meledak, hanya diam. Dan diam Alia jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan apapun. Raka duduk di ruang tamu, menatap cangkir teh yang belum ia sentuh. Pikirannya kalut. Ia teringat satu demi satu momen yang dulu ia anggap sepele. Saat Alia menolak beli tas mahal dan bilang, "Aku lebih suka yang simpel, Mas." Saat Alia memasak makanan kampung seperti pecel, sayur bening, sambal terasi. Saat Alia tersenyum malu waktu diajak ke mall dan orang memandanginya karena gayanya terlalu polos. Semua itu dulu dianggapnya kampungan. Padahal, itulah jati diri Alia. Dan ia, sebagai suami, telah menghakimi istri yang paling mencintainya dengan kacamata dunia luar. Malam itu, Raka memberanikan diri masuk ke kamar. Alia sedang duduk membaca buku. "Alia!" Wanita itu menutup bukunya pelan. Menatap Raka tanpa emosi. "Mas mau bicara?" Raka mengangguk. Ia lalu duduk di sisi ranjang, menatap tangan Alia yang tenang di pangkuannya. "Aku salah, Alia. Aku terlalu peduli dengan apa kata orang. Aku terlalu takut dinilai rendah karena istriku nggak secantik istri bos lain. Aku lupa bahwa yang menemaniku dari nol itu kamu." Alia menatapnya. "Aku nggak butuh kamu minta maaf, Mas. Aku cuma butuh kamu melihatku sebagai manusia. Bukan sebagai pajangan yang harus kamu banggakan di depan teman-temanmu. Aku sudah lama tahu, kamu malu punya aku. Tapi aku tetap bertahan karena aku pikir, mungkin kamu akan berubah." Raka menghela napas berat. Matanya mulai basah. "Aku cinta kamu, Alia. Tapi mungkin aku belum cukup dewasa mencintaimu dengan benar." Alia tak menjawab. Ia menoleh ke jendela, memandangi malam yang gelap. "Cinta itu nggak cukup, Mas. Tanpa rasa hormat, cinta akan perlahan mati." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka tidur sendirian di ranjang mereka. Alia tidur di kamar belakang. Dan jarak di antara mereka terasa lebih jauh dari sebelumnya. Di waktu yang sama, di kantor pusat perusahaan, rapat dewan pemegang saham digelar. Beberapa nama baru muncul dalam dokumen kepemilikan, termasuk satu nama mengejutkan. Raka Putra Mahendra direkomendasikan untuk posisi wakil direktur cabang. Sebuah kesempatan besar yang datang bukan karena prestasi, tapi karena seseorang bernama Alia diam-diam masih ingin melihat suaminya naik lebih tinggi, bahkan ketika hatinya sudah remuk. Pagi itu, Raka masuk ke kantor dengan kepala tertunduk. Suasana hatinya belum juga pulih sejak malam ketika Alia memilih tidur di kamar belakang. Tak ada kata marah dari istrinya, dan justru itu yang membuatnya semakin terluka. Namun,
Begitu ia duduk di ruang kerjanya, sekretaris direktur mendatanginya dengan ekspresi serius. Pak Raka, ini berkas keputusan rapat pemegang saham dari pusat. Selamat, Bapak direkomendasikan sebagai wakil direktur cabang. Raka menatapnya dengan kaget. Saya? Tapi, saya nggak pernah diajukan. Langsung dari pusat, Pak, disetujui oleh Dewan, terutama dari salah satu pemegang saham mayoritas, Ibu Alia Maulana. Nama itu lagi-lagi menghantam telinganya seperti palu godam. Ia lemas. Sesampainya di ruangannya, Raka duduk lama di depan komputer. Ia membuka struktur kepemilikan perusahaan yang bersifat internal. Nama istrinya terpampang jelas. Bukan hanya pemegang saham mayoritas, tapi juga pemilik hak suara terbesar. Alia, yang selama ini ia anggap kampungan, ternyata adalah sosok yang bisa menentukan naik atau turunnya karir suaminya sendiri. Tangannya bergetar. Ia merasa telanjang. Semua topengnya jatuh. Sore hari, Raka pulang lebih cepat. Alia sedang menyiram tanaman di halaman belakang. Meski terlihat tenang, ada raut kelelahan emosional di wajahnya. Ia menoleh saat mendengar langkah kaki Raka. Raka berdiri beberapa meter darinya. Wajahnya menunduk. Tanpa sepatah kata, ia berlutut di hadapan Alia. Maafkan aku, Alia. Alia terdiam. Air matanya menetes. Tapi bukan karena terharu. Karena lelah. Mas minta maaf setelah tahu siapa aku sebenarnya. Bukan itu. Ucap Raka tergagap. Aku malu pada diriku sendiri. Aku terlalu dangkal menilaimu. Aku cinta kamu. Tapi aku membungkus cinta itu dengan gengsi dan rasa malu. Alia menatap suaminya dengan mata yang kini mulai basah. Aku tidak butuh kamu memuja siapa aku. Aku hanya ingin diperlakukan layaknya manusia. Sebagai istrimu, bukan sebagai beban statusmu. Raka mencium tangan Alia. Aku kehilangan arah. Dan aku tahu, mungkin kamu tidak bisa langsung memaafkan aku. Tapi biarkan aku menebus semuanya. Tidak karena kamu pemilik saham, bukan karena kamu pewaris harta, tapi karena kamu wanita yang paling sabar mencintaiku. Alia menahan tangisnya. Ia menarik napas dalam. Baik, Mas. Tapi jangan bujuk aku dengan kata-kata. Tunjukkan lewat sikapmu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, Raka duduk di meja makan sambil menatap Alia dengan kagum, bukan pada siapa dia di luar sana, tapi pada hati yang begitu besar, yang selama ini ia abaikan. Dan di dalam hatinya, Raka tahu, perjuangan sesungguhnya baru akan dimulai. Beberapa minggu telah berlalu sejak permintaan maaf Raka. Ia berusaha keras memperbaiki diri, menjadi lebih perhatian, lebih rendah hati, dan lebih terbuka. Ia mulai menghargai setiap hal kecil yang dulu ia anggap sepele. Cara Alia melipat bajunya, teh hangat tiap pagi, dan keheningan yang selama ini berbicara lebih lantang dari kata-kata. Tapi, sesuatu tetap terasa salah. Alia tak lagi sehangat dulu. Ia tak membenci, tapi juga tak menyambut. Ia menjalani peran sebagai istri tanpa perasaan. Seperti luka yang sudah mengering, tapi meninggalkan bekas tak bisa disembuhkan. Suatu pagi, Alia duduk di meja makan sambil memandangi secarik dokumen. Raka baru selesai salat subuh ketika ia mendekat. Alia, kamu nggak tidur semalaman? Alia menoleh. Wajahnya tenang, tapi mata itu penuh keputusan. Mas, kita harus bicara. Raka merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Alia meletakkan dokumen itu di meja. Raka melirik. Surat permohonan cerai. Apa ini, Alia? Aku capek, Mas. Mungkin kamu sudah berubah, tapi lukanya keburu dalam. Aku nggak bisa pura-pura baik-baik saja. Aku ingin sendiri dulu, mencari kembali siapa diriku tanpa luka-luka itu. Raka berdiri dengan panik. Tapi, kamu janji akan beri aku waktu untuk memperbaiki segalanya. Dan aku sudah memberinya, Mas. Tapi kadang, perbaikan bukan berarti kembali seperti semula. Kadang, artinya belajar ikhlas, untuk melepaskan. Air mata Raka tumpah. Ia terjatuh ke kursi.
Dunia seperti runtuh lagi. Kamu nggak cinta aku lagi? Alia tersenyum getir. Cinta itu masih ada. Tapi aku lebih cinta diriku sendiri sekarang. Aku nggak mau hidup dalam hubungan yang membuat aku terus merasa kurang hanya karena tidak sesuai ekspektasi sosial. Aku ingin dihargai bukan karena gelarku, bukan karena saham atau hartaku, tapi sebagai istri, sebagai wanita biasa. Dan Mas, belum siap mencintai aku seperti itu. Beberapa hari kemudian, Alia benar-benar pergi dari rumah. Ia tidak pergi ke luar negeri. Ia hanya menepi ke sebuah rumah kecil milik mendiang ibunya di pinggiran kota, tempat di mana ia bisa kembali menjadi dirinya sendiri, tanpa label pewaris, tanpa topeng sosial. Raka datang beberapa kali, membawa bunga, membawa air mata, bahkan membawa kenangan. Tapi pintu rumah itu tak pernah benar-benar terbuka untuknya lagi. Namun, di satu sore yang sendu, Alia berdiri di halaman rumah kecil itu, menatap langit senja sambil membawa secangkir kopi. Ia tersenyum tipis. Terima kasih, Mas. Setidaknya kini aku tahu bahwa wanita kampungan ini ternyata lebih kuat dari yang kamu kira. Dan mungkin, inilah bentuk cinta yang paling dewasa. Melepaskan bukan karena tak cinta, tapi karena akhirnya mencintai diri sendiri lebih dulu. 3 bulan telah berlalu sejak kepergian Alia. Raka kini menjalani hari-harinya dengan sunyi. Rumah itu masih sama, tapi rasanya kosong. Setiap sudut menyimpan bayangan Alia, dari gelas teh di meja, lipatan selimut, hingga sapaan pelan setiap pagi yang kini tinggal kenangan. Tapi di balik semua itu, Raka mulai berubah. Ia tak lagi hidup dengan topeng. Ia menghadiri acara-acara kantor tanpa gengsi, bahkan mulai dekat dengan karyawan-karyawan level bawah. Ia belajar mendengarkan, bukan sekadar memerintah. Ia juga tak lagi merasa perlu membanggakan posisi atau gaya hidup. Ia mulai menulis jurnal setiap malam, menuliskan penyesalan, pelajaran, dan harapan. Alia mungkin tidak kembali, tapi aku ingin menjadi laki-laki yang pantas untuknya, meski nanti dia memilih orang lain. Suatu hari, Raka diundang sebagai pembicara di seminar perusahaan. Bukan karena jabatannya, tapi karena kisah perubahannya yang menginspirasi. Ia berdiri di depan ratusan orang, menyampaikan hal yang selama ini ia sembunyikan dari publik. Saya pernah meremehkan orang yang paling mencintai saya. Istri saya. Saya menilainya dari pakaian, dari cara bicaranya, dari penampilannya. Padahal di balik semua itu, dia jauh lebih berharga dari semua materi dan status yang pernah saya kejar. Saya tidak kehilangan istri saya karena skandal atau pertengkaran besar. Saya kehilangannya karena terlalu buta melihat ketulusan. Semua hadirin diam. Suasana haru menyelimuti ruangan. Raka menutup pidatonya dengan suara bergetar. Kalau kalian punya orang yang mencintai kalian tanpa syarat, dengan segala kekurangannya, jangan tunggu sampai dia pergi untuk menyadari nilainya. Malamnya, di rumah, Raka duduk sendirian di teras. Tangan kirinya menggenggam buku yang berisi catatan-catatan perubahan dirinya. Ia menatap bintang, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Alia. Karena kamu, aku akhirnya belajar mencintai tanpa perlu malu. Mencintai tanpa syarat. Bahkan mencintai dalam kehilangan." Di tempat lain, Alia membaca artikel tentang pidato Raka. Ia terdiam lama, kemudian tersenyum tipis. "Akhirnya kamu jadi laki-laki yang dulu aku harapkan. Meski bukan lagi untukku." Setahun kemudian, Jakarta tetap hiruk-pikuk. Tapi hidup Raka sudah berubah. Ia kini lebih sederhana dalam penampilan, lebih tenang dalam bersikap. Jabatan wakil direktur yang dulu terasa seperti mahkota kini hanya simbol tanggung jawab, bukan harga diri. Ia menjalani hidup sendiri, bukan karena tak bisa mencari pasangan baru, tapi karena hatinya masih menyimpan satu nama yang tak lagi dimilikinya. Alia. Sementara itu, Alia menjalankan yayasan pendidikan untuk perempuan muda di pinggiran kota. Ia menggunakan hartanya bukan untuk gaya hidup glamor, tapi untuk membuka jalan bagi banyak Alia-Alia lain yang pernah diremehkan hanya karena tak sesuai standar dunia. Di ruang kantornya yang sederhana,
Alia menatap foto masa kecilnya dengan senyum penuh makna. Aku dulu ingin menjadi wanita yang dikagumi karena kecantikan. Tapi sekarang aku hanya ingin jadi wanita yang bisa membuat orang lain merasa cukup, menjadi dirinya sendiri. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka lagi. Sebuah acara amal diadakan oleh perusahaan tempat Raka bekerja. Yayasan Alia diundang sebagai penerima dana CSR. Alia datang. Anggun dengan balutan batik sederhana dan wajah yang bersinar karena kepercayaan diri. Raka melihatnya dari kejauhan. Jantungnya berdetak cepat. Ia maju menghampiri. Mereka berdiri hanya beberapa langkah, seperti dulu. Tapi kali ini tak ada yang mencoba menutupi siapa dirinya. Alia. Mas Raka. Lama nggak ketemu. Tak ada pelukan. Tak ada isakan tangis. Hanya dua manusia yang pernah saling mencintai. Kini saling menghormati. Kamu kelihatan bahagia, kata Raka pelan. Aku memang bahagia. Sendiri bukan berarti sepi, Mas. Aku senang mendengarnya. Alia tersenyum, lalu menatap mata pria yang dulu ia cintai sepenuh jiwa. Dan kamu, akhirnya jadi laki-laki yang dulu aku doakan. Terima kasih sudah tumbuh. Maaf. Karena terlambat jadi seperti itu. Gak ada yang terlambat kalau akhirnya jadi lebih baik. Acara selesai. Mereka berpisah di lobi. Tanpa janji akan bertemu lagi. Tapi di hati masing-masing, ada kelegaan. Cinta mereka tak kembali. Tapi dari cinta itulah, lahir dua versi diri yang lebih matang, lebih tulus, dan lebih kuat.